Nanti aku Halo tanya. Jess, ini ada pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan kalau untuk mah bisa sembuh atau tidak. Nah ini bro, pertanyaan kayak gini nih, pertanyaan Sejuta umat. Ya selalu orang, kalau 10 orang komen di saya, di Racikan Mak Jin ini, Ya. 7 sampai 8 orangnya pasti masalahnya mah bro. Iya, karena sering orang berprinsip gini, kalau pagi tidak sarapan pasti kena mah. Nah itu bro, salahnya bro. Padahal pagi tidak sarapan itulah yang membuat orang terhindar dari mah. 10 orang, ya 10 orang yang pagi sarapin 10 orang, itu 9 orangnya kena mah bro. Itu kenapa tuh, Pak? Ya karena lambungnya nggak dilatih dari semenjak bayinya. Oke. Siapa yang bersalah itu? Orang tuanya. Kalau belajar dari pengalaman mama saya, 9-10 anaknya nggak ada yang punya masalah dengan mah bro. Oh benar, karena saya juga merasa dari kecil pun saya pergi tuh nggak pernah sarapan. Yang ada Ya. cuma bangun tidur, ngopi malah. Iya, itu dia faktanya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu teman, itu istrinya sudah parah. Bahkan dokter sudah menyarankan untuk endoskopi segala itu. Oke, Dan terus? sudah parah sekali. Harus per sekian menit nyemil. Wah, tambah parah bro. Nggak bisa, caranya sembuh bukan begitu. Karena memang pada umumnya kan memang gitu katanya, kalau Ya. kena mah harus sering-sering makan, walaupun dikit-dikit harus masuk makanan. Hati-hati bro. Edukasi itu selalu mengarah kepada farmasi. Oke. Kalau edukasinya Pak Jess mengarah kepada pembebasan farmasi. Nah, tergantung sekarang pilihanmu di mana. Saya kan dimaki-maki banyak tuh di komen-komen itu. Berarti intinya lah ya, Ya. hidup ini pilihan ya. Pilihan, betul pilihan. Kalau saya menyarankan ngikutin boleh nggak boleh itu kan hak ya. Benar. Orang punya hak untuk mengikuti atau tidak. Iya. Jadi komennya juga saya nggak pernah jawab. Saya juga nggak pernah protes itu. Komennya marah seperti apa sama saya. Kalau mau sembuh dari mah, pah, GERD, apa yang disebut asam lambung, bahkan sampai ke tukak lambung, jawabannya very simple. Minum racikan Mak Jin. Bangun tidur. Bangun tidur minum racikan Mak Jin. Oke. Udah nggak ada cara lain. Dan ini yang paling penting, Apa tuh? tidak sarapan. Oke. Tapi bangun tidur langsung beraktivitas ya. Entah kamu nyapu, entah kamu jalan kaki ke sana kemari, entah kamu lari, apa itu namanya, lari-lari kecil di rumah. Pokoknya bangun tidur minum racikan Mak Jin, beraktivitas saja. Tujuannya apa? Tujuannya membawa lambung yang dalam kondisi basah menuju ke asam. Nah, sekitar jam 10 itu kamu sudah boleh tuh makan tuh. Oke. Nah, makanya ini yang pertanyaan kamu mesti yang makannya apa dimakan kan? apa nih ya? Nah, yang dimakan adalah telur yang direbus. Ingat kata-kata saya, telur yang direbus. Karbonnya berasal dari makronutrisi. Kalau telur yang digoreng, karbonnya dari minyak yang kamu pakai. Telur yang didadar, karbonnya ada tambahan dari minyak yang kamu pakai. Itu berarti sudah terjadi oksidasi. Oke. Gitu. Jadi cemilan 10, 11 itu kepake nggak? Enggak, kalau mau sembuh. Justru itu yang membuat kamu akan tergantung dengan batabit-batabit itu. Terus-terusan sampai almarhum nanti. Nah, ujung-ujungnya pasti komplikasi, nggak mungkin nggak. Jadi intinya kayak gini dong, kalau yang sekarang yang pertanyakan kan kena mah bisa sembuh atau tidak? Oh, bisa dong. Jadi Bisa. Dianjurkan caranya kayak gimana? Ikuti Tadi siklus setelah- tubuh. Siklus tubuh. Dengan bangun tidur, minum racikan, Tidak sarapan, tidak sarapan. makan telurnya jam 10, jam 11, Terus di jam makan siangnya, antara jam 1 sampai jam 7 malam, mau pilih jam berapa? yang dianjurkan yang dimakan apa itu? Untuk Pangkas yang terkena. tepungnya, Tetap pangkas gorengannya. Makan yang full dengan nutrisi. Ada dua kan, makro sama mikro kan. Nah, kalau mikronya bisa disuplai dari racikan Mak Jin.
Tapi racikan macin kan tidak full ya, mikronya ya. Iya. Contoh D3 K2 kan tidak ada. Tapi vitamin D, vitamin K ada. Oke, jadi yang dianjurkan di tambahan suplemennya tuh apa tuh Pak Jen? D3 K2, probiotik, sama glutathione. Glutathione, terus Ada royal jelly, ada propolis. Nah, di mix aja 22 atau 33. dianjurkan bangun tidur di saat minumnya dengan perut kosong. Iya, betul. Kalau sudah kayak penyakitnya mahnya udah Parah yang itu gimana? parah ya, mau tidak mau suplemen diminum pagi sama siang. Oh, 2 kali ya. 2 kali. Berarti yang udah parah. Betul. Nah, makannya antara jam 3, jam 4 tuh makan. Jangan dikasih roti, jangan dikasih ubi, jangan dikasih yang cemilan-cemilan kayak begitu. Itu yang justru malah membawa kamu akan terus terikat dengan farmasi. Itu nggak akan sembuh itu. Sampai kamu nanti terjadi komplikasi. Dari mana komplikasinya? Farmasi akan membuat kamu kena gagal ginjal. Gagal ginjal karena obat-obatan yang terus dilakukan kan? Iya, Nah, benar. gagal ginjal akan masuk ke cuci darah. Cuci darah udah ketahuan kamu pasti kena diabetes. Kena diabetes gagal ginjal pasti akan kena diabetes. Kena diabetes akan cuci darah. Cuci darah pasti akan kena ke jantung. Nanti kambing hitamnya kolesterol. Kambing hitamnya kolesterol, mahnya malah dihancurkan lagi karena kamu akan minum prasol. Oke, jadi Pak intinya jadi mainnya Lingkaran dengan setannya di situ. Ya kalau saya kan nggak mau. Kalau saya mulai sekarang tak stop itu semua, ganti dengan nutrisi karena tubuh itu hanya butuh nutrisi, ada mikronutrisi yaitu vitamin dan mineral, racikan macin lengkap, tinggal nambah kurangnya aja suplemen D3 K2, probiotik sama liposomal glutathione. Liposomal glutathione itu kan kalau di dalam kalangan masyarakat itu kan disebutnya obat pemutih kan. Iya, benar. Padahal bukan, itu glutathione itu betul zat untuk memutihkan kulit. Tapi kan kamu nggak butuh amat untuk pemutih gituan. Kamu butuhnya kan liver yang membutuhkan liposomal glutathione itu untuk membantu memproduksi kolesterol secara maksimal. Karena tubuhmu ini butuh kolesterol, tapi kamu diajari untuk mengkambing hitamkan kolesterol. Itu problemnya. Yang kamu harus kambing hitamkan itu adalah yang berhubungan dengan karbo yang kamu santap, yang harus dikambing hitamkan. Karena karbo-karboan itu sebetulnya sudah ada dalam masakan. Telur yang dimasak sudah ada karbonya. Ikan yang dimasak sudah ada karbonya. Daging yang dimasak sudah ada karbonya. Seafood yang dimasak udah ada karbonya. Apalagi kamu masaknya pakai cara-cara daerah-daerahmu. Kayak dikotok itu dibuat sayur lodeh, dibuat sayur rendang, dibuat sayur opor, dibuat sayur gulai. Itu semua udah mengandung karbo kuat itu. Nah, kamu makannya pakai nasi. Double berarti karbonya. Nah, double gitu. Itu double banget karbonya. Nah, sisanya pasti kesimpan di tubuh. Itu bom waktunya yang membuat penyumbatan. Jadi bukan dagingnya, bukan telurnya, bukan ikannya, bukan seafoodnya. Dan kebanyakan karbo jadi ngantuk. Ya, itu dia. Makanya banyak orang yang bilang habis makan kenyang, Tidur, ngantuk. Katanya kalau nggak makan kenyang, nggak bisa mikir. Nah, itu kan zong itu. Kemarin saya dengar profesor yang baru dipanggil Prabowo tuh ngomong begitu tuh. Sayang saya nggak bisa ketemu sama dia tuh. Saya akan bantah itu. Profesornya ada di saya pasti itu, bukan di dia. Sedikit makan kamu akan menjadi lebih sehat. Itu kata kuncinya. Nah, sedikit makan itu telur, ikan, daging, seafood. Nah, itu yang betul. Sebenarnya kalau dilihat dengan pola makan Pak Jess anjurkan antara jam 1 sampai jam 7, kalau benar-benar kita mau makan itu sehat banget. Sehat banget. Terus kalau memang yang kita makan itu protein, kenyangnya juga. Kenyangnya maksimal. Ya. Kamu kalau makan nasi, makan karbo, kamu akan 2 jam sekali lapar dan makan lagi. Ini cerita nih, tapi waktunya nggak cukup nih. Waktunya cukup apa enggak? Kayak kemarin saya diundang ke pesta ulang tahun. Makan di pesta ulang tahun. Jam 2 datang. Bener bro? Iya benar. Ya, terus kita makan ikan, makan RW, makan apa itu, daging apa itu. Wah, kenyangnya sampai malam tuh. Benar tuh. Tapi mereka bisa makan lagi tuh. Karena mereka makan makanya nasi. sama nasi. Betul.
makanya karbo. Itu masalahnya.